ABY Ali, dosen Unpad di Ambon. Ya. Perjalanan Datu ini dari Maghribi datang di Mekah. Terus datang di Mekah, kemudian datang lagi di Surabaya. Surabaya terus Datu ini kawin lagi di Surabaya sana. Tapi keturunannya tidak tahu. Ada atau tidak di Surabaya? Ada. Terus lanjut lagi di Toli-Toli. Anak lagi di Toli-Toli, Habib Ija Azawawi, Hadijah, terus Mahmud Azawawi. Terus datang lagi ke Ambon, Maluku. Datu ini kawin lagi di Maluku. Tapi anak perempuan meninggal. Terus datang lagi di Tayando. Datu ini kawin lagi di Tayando, memang ada di Tayando. Tiba di Tayando tahun 1914. Terus Datu perjalanan terus datang di sini lagi. Kawin di Desa Ler Olim. Terus keturunannya banyak sini. Terus naik lagi di Uwaid, ABY Ali ya. Uwaid ya Ali. Terus naik di Temil lagi, kawin lagi di Temil. Terus anak perempuan satu meninggal lagi. Di Langgiar lagi ada di Langgiar. Jadi Datu hitung saja mungkin 11 orang istrinya. Datang pertama di sini tahun 1914 karena di Tayando 13, Datu sini 14. Terus Datu ini siarkan Islam. Terus kawin di sini, tinggal di sini, terus wafat juga di sini. Jadi Datu meninggal tahun 1946, Indonesia merdeka. 1 tahun langsung Datu meninggal. 46 tahun langsung Datu meninggal di sini. Datu meninggal di sini hari itu sejarah biasa orang Kristen di sini cerita. Sebelum 1 minggu Datu meninggal, burung-burung di hutan semua mendarat di Tanjung ini. Burung-burung di hutan ini semua mendarat di Tanjung ini. Ada Paitua Kristen satu sekarang masih hidup. Jadi saya janji kalau anak itu tadi kalau bikin berita begini saya undang dia turun supaya dia cerita Datu ini punya khasiatnya di sini. Jadi satu minggu sebelum Datu meninggal, burung-burung semua ada di sini. Dulu belum ada pohon-pohon ini, belum ada pohon-pohon begini. Setelah Datu habis kubur, langsung burung-burung semua hilang. Ya Allah. Datu ini punya khasiatnya luar biasa. Habib yang paling berkah itu Habib Tripoli, tuh Hiler ini. Dia berjalan di atas kuda air. Orang dia nyata-nyata. Orang angkat batu barang-barang apa di sini tanpa permisi, dapat cobaan dikasih pulang nanti ke sini. Iya, jangan bilang batu pulang. Itu darang minta ke Habib saya nih. Insya Allah kalau minta baik-baik, kalau enggak. Di sini pernah dorong bawa batu kerikil dari sini ke Jakarta. Untuk suruh bawa pulang, kirim kembali. Dulu belum ada lampu listrik, tahun-tahun 70-an itu pakai Petromax. Apa ya? Al-Zawawi, Al-Hasani. Gelap. Petromax ya. Hujan gelap, orang terlihat daratan. Orang dari bagian selatan, utara semua bikin terbang itu. Masa malam itu hanyut lepas dari. Sekarang ini mau kemana? Cuma dong lihat Tanjung ini yang paling cahaya. Allah. Hanya semua datang di sini. Ya Allah, Habib Tripoli. Punya cahaya. Kelebihannya Datu ini. Allah. Hanya karena itu hanya tutup supaya jangan orang lain. Aduh sembarangan orang semua lain. Saya waktu masih Alia kelas 1, Jenderal 1, bintang 2. Dulu masih ada kapal-kapal kecil-kecil itu perhubungan tual elang. Dia bawa itu jamu yang jenggot itu Ipa. Yang biasa pikul-pikul begini orang Jawa itu. Ya. Dia keluar dari pintu sana, pintu yang tadi keluar itu. Dia lihat Tanjung ini cahaya. Terus dia pikul, belum ada kendaraan ini. Dia turun di elat sana, berjalan kaki. Sampai di kampung sebelah terus dia datang. Saya duduk main kelereng waktu kecil itu masih sekolah tuh di mana. Terus dia bilang, "Adik bisa antar bapak ke Tanjung?" "Oh bisa." Dia naik di sini 2 jam lebih. Dia bisa di sini. Terus dia ambil batu ini, batu kerikil di sini dia pesan belum ada bangunan. Dia bilang, "Adik percaya dan tidaknya, bapak bawa ini batu ini.
Bapak pu anak 5, perempuan 2, laki-laki 3. Bapak sampai di Jakarta, Bapak pesan anak cucu. Besok kalau Bapak meninggal, tanam batu ini dengan Bapak. Batu ini yang menerangi Bapak dalam kubur ini, batu ini sudah. Bayangkan ya. Masya Allah. Itu ke bawah. Baru duduk di goa sebelum ada bikin seperti begini. Dia bilang, adik, Bapak ini lihat bintang 2 bintang 2 dia menyamar. Kemudian kemarin tahun 2018 itu kakaknya Ipa, Pak Haji yang mantan kementerian itu, antar orang dari Sunan Kalijaga, orang jejak ini. Apa betul atau tidak tahu? Tentu datang jam 8 pagi dengan speed sampai jam 3 sore baru untuk pulang. Mulai. Dia duduk di sini. Nama Ede Sudarajat, pegawai KPN, Kas Pembangunan Negara dulu. Jadi perjalanan Datu ini luar biasa. Kalau orang tua boleh, kalau ketongan anak sekarang kurang begitu, tapi kalau orang tua memang siatnya ceritanya banyak sekali betul. Muhammad Zawawi beli tanah banyak di sini. Banyak di sini, banyak. Dan tinggal Muslim, non Muslim pun tinggal. Ya, semua. Semua itu. Ini kampung ini dalam keadaan waktu ada konflik di luar di Ambon tetap di sini damai. Damai, sini aman. Orang tidak masuk di sini. Tidak terganggu, tidak fitnah dari luar, tidak bawa mereka. Jadi waktu peristiwa 99 saya di Papua. Saya tinggal dengan Abah Alhamid. Dulu Alhamid insinyur dari Fakfak. Dulu Sekjen Papua itu, Toha Alhamid, tahu? Iya. Toha Alhamid itu punya ponakan. Jadi Toha itu kecil-kecil saja. Jadi saya tinggal dengan Abah di Merauke. Peristiwa di sini. Nah, ini marinir semua datang jaga kampung ini. Terus kafir satu dia jalan naik, belum ada begini bangunan begini. Dia naik, dia lihat begini, Datu ini berdiri. Dan kafir ini, dia turun cerita di orang di kampung di bawah. Dia bilang kamu nggak usah lari dari kampungnya. Di kampungnya ada 2 orang di Tanjung sana. Ini satu, ini orang Buton di bawah sana. Teman dengan Datu ini. Jadi dia cerita bahwa yang kuburan yang tinggi itu mungkin dia pikir saya orang kafir, dia membelakangi saya. Dia bilang Datu ini membelakangi dia. Tapi yang sana menghadapi dia. Ya Allah. Langsung dia pulang di bawah dia cerita. Cuma orang di sini kurang percaya, langsung keluar semua. Tapi orang tidak berani datang juga bakar-bakar rumah-rumah. Memang kita datang kalau ziarah kubur itu bukan kita meminta kepada kuburan. Kita tidak meminta kepada kuburan wali, aulia, bahkan nabi, kita tidak meminta. Tapi kita meminta wasilah. Perantara mereka lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan ente pikir orang yang wafat di jalannya Allah itu, terbunuh di jalan Allah itu mereka wafat, enggak. Bal ahya. Ini Al-Quran yang menyampaikan. Akan tetapi mereka hidup. Yurzaqun, dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan datangnya kita ziarah ke sini juga mengikuti apa yang diajarkan sama Rasulullah. Bahkan setiap saat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamshana hadza ilaik fa inna la nakhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik wa nas'aluka an tu'idhani minan nar wa taghfir lidh-dhunub fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa artinya itu? Nabi Muhammad minta, ya Allah, saya meminta kebaikan, keberkahan orang-orang yang telah berjalan di jalan-Mu ya Allah. Berapa banyak yang diajak diwasilahkan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, para nabi, para umatnya, para pengikutnya Nabi, berapa banyak dari zamannya Nabi Adam, Nabi Muhammad mengajarkan ya Allah dengan haknya atau kebaikannya orang-orang yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad yang mengajarkan. Dan kita saat ini berziarah ke makam Habib Muhammad Az-Zawawi. Kita bukan meminta kepada beliau, tapi kita mendoakan beliau dan juga agar beliau juga mendoakan kita. Dan beliau saat ini duduknya tempatnya bersama aulia, bersama para soleh, dan sangat mungkin bersama para nabi.
karena ruhnya orang-orang yang beriman di satu tempat bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi sedikit cerita, dan ini baru-baru saja dari 2017. Al-Faqir Helmi bin Khalid Al-Kaf 2017. Di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan menunda ingin ziarah ke tempat ini. Tapi waktu itu ombak. Jadi tidak bisa kecuali harus pelni, dan kita nggak tahu saat itu. Subhanallah ditunda 2018, 2019, 20 sampai saat ini pun alhamdulillah diizinkan. Seharusnya dari kemarin sudah di sini. Dari kemarin Helmi minta izin sama semua rombongan, nggak bisa bawa semuanya karena kita punya batas kemampuan untuk sewa speed. Akhirnya Helmi tapi dari penantian 2017 mengharuskan diri untuk pergi ziarah ke makam beliau. Sampai akhirnya janjian sama Halek, iya, duduk sama-sama di pelabuhan, sudah beli tiket sudah di tangan, kapal cepat di depan mata. Yang tadi kita berhenti pertama kali, itu kapal cepatnya sudah di depan mata, tapi hati ini nggak enak, rasa saya nggak kuat hati untuk datang ke sini sendiri, walaupun penantian dari 2017, kecuali ente semuanya ngikut semuanya. Karena hati kecil, ratib Fatihah sama beliau. Dari pelabuhan di sana. Ratib Fatihah Habib, hal kecil saja Mas Habib tidak bisa bantu kapal di sini. Maksudnya hal cuma speed saja. Barang sedikit, barang kecil. Bicara sama Halek, hati rasa bagaimana? Saya yakin dan punya keyakinan, bukan berbicara sama beliau secara langsung enggak, tapi hati berdoa kepada Allah, bertawasul kepada beliau, meminta kepada Allah agar Allah mudahkan semua urusan. Bismillah Halek. Bagaimana? Halek, Bib Helmi putuskan batal. Kasih kembali tiket, kita duduk di rumah Halek. Begitu duduk, tidak sampai 5 menit. Fatihah buat Habib Muhammad, kita Fatihah di pelabuhan, sampai di rumah Atudus, Fatihah buat Atudus, sampai Babayam, Fatihah segala macam. Setelah itu kita Helmi kasih tunjuk, Halek ada uang masuk. Langsung ketemu, telepon Bapak Acan. Telepon Om yang punya speed. Telepon datang langsung, subhanallah, hari ini akhirnya kita datang bisa berziarah, bukan karena kita yang menginginkan, tapi Allah yang menginginkan kita bisa berziarah ke makam beliau. Ini kebaikan, dan kita ingatkan pertama kali kita jalan selalu punya niat ziarah, niat yang baik, maka Allah bukakan jalan di luar dugaan-dugaan kita. Walaupun ada sedikit ujian, capek, letih, ada yang sakit, malaria, ini semua ujian-ujian kecil. Tapi mulai dengan niat yang baik dan mulai dengan ziarah, maka Allah bukakan 70 jalan kebaikan. Kalau satu niat. Maka Masya Allah, jazakumullah khair Bapak Imam. Kebetulan pas lagi ada di tempat, doakan kita anak-anak di sini. Bapak Imam yang pegang tempat ini, yang jaga tempat ini. Kita cuma berharap Bapak Imam terus ajarkan anak-anak muda di sini biar melanjutkan perjuangan ini. Jaga tempat ini. Ini tempat mungkin biasa saja, tapi saat ada orang yang luar biasa, tempat ini menjadi istimewa. Kita ini orang yang kotor. Siapa di antara kita yang bersih? Semuanya kotor, semua punya dosa. Ya Allah. Tapi Allah izinkan kita dekat dengan orang yang suci, walaupun jasadnya sudah ditanam, tapi namanya tidak pernah tertanam sama sekali. Nama Habib Tripoli ada di Timika, ada di Jayapura, ada sampai di Jakarta, ada di mana-mana namanya beliau. Jasadnya di sini. Bahkan saya tadi mendengar dari Mahdhar, Habib Muhammad punya cucu. Orang-orang di Dobo juga mengklaim kalau Habib Muhammad Az-Zahrawi ini makamnya ada di Dobo. Jadi di sana ada makamnya, di sini ada makamnya. Mirip kisahnya sama seperti Syekh di Makassar ini, Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari ada makamnya di Makassar, orang Afrika mengklaim ada makamnya di sana. Ya Allah. Dan terkadang aulia seperti itu bukan hal yang aneh untuk para aulia, tapi aneh sekali untuk kita orang-orang awam. Dan kita berprasangka baik kepada Allah, Allah mudahkan jalan kita. Dan saat ini beliau juga mendengar kita, minta maaf ketika ada ucapan yang salah atau ada anak-anak yang tidak tahu untuk mungkin dia bawa batu atau apa, kita minta ridha, minta halal, kita minta ikhlasnya. Bapak Imam juga minta maaf, minta halal, minta ikhlasnya. Insya Allah ziarah makbulah, insya Allah.
الفاتحة. أن الله ينظر إلينا بنظرة الرحمة يسعدنا في الدنيا والآخرة لنا ولأحبابنا ومن يعرفنا ونعرفه ومن يذكر أسماءنا ونذكر أسماءه ومن يرانا ونراه على ما نوى جميع سلفنا الصالح في زيارة الأولياء. وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى جميع الحاضرين والحاضرات والحاجات الدنيوية والأخروية. أن الله سبحانه وتعالى ينورنا بنور القرآن ونور التعليم النبوية والاقتداء بنبينا محمد وسلف الصالح قولا وفعلا وعملا. وأن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وفي نظرنا وفي كلامنا وفي خطوتنا في جميع الخطوات في خطوة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أن الله يتقبل الجميع ويرحم الجميع ويرحم أمة سيدنا محمد ويغفر ذنوب أمة سيدنا محمد ويستر عورات أمة سيدنا محمد ويفتح لنا أبواب الأرزاق الحسية والمعنوية حلالا طيبا مباركا لدعوة محمد لدعوة دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الله يربط قلوبنا بعضنا بعضا في قول وفعل وأفكار ونية. وأن الله سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوب المسلمين في الشرق والغرب إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. ونستحضر جميع أقاربنا وآبائنا ومشايخنا وذرياتنا وأحبابنا وجميع المسلمين نحن نستحضرهم الآن في هذه الساعة. أن الله سبحانه وتعالى يجزي ثوابهم في الدنيا وييسر لهم أمورهم في الدنيا والآخرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وإليها نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين. ويرزقنا زيارة الحرمين الشريفين في كل سنة. آمين. ويرزقنا زيارة الحرمين الشريفين في كل سنة. ويرزقنا زيارة الحرمين الشريفين في كل سنة ويجعلنا الصحة والعافية على هذه النية ولكم صالحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين. اللهم تقبل وأوصل الصواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حلنا وما سبحنا وما استغفرنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرات حبيبنا وشفينا وقرة مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى صاحب القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونحس خصوصا من وجد معنا هنا بسببه ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa sering-sering terus ziarah-ziarah terus ya. Makamnya mulia. Bapak Imam, kita ada ilmu dari kita punya guru-guru. Saat kita ketemu pertama kali atau ketemu sering kali, biar kita tidak pernah terpisahkan dunia dan akhirat. Amin. Nanti kalau kita mau pulang, kita semua sebut la ilaha illallah, Bapak Imam nanti jawab Muhammadur Rasulullah. Karena kalimat doa itu tidak pernah terpisahkan dunia dan akhirat. Jadi biar kita terus ketemu insya Allah.
Dan kita saat ini kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, biar Habib Muhammad yang jawab dengan yang nggak perlu kita dengar, insya Allah jangan sampai kita dengar, biar kita balik lagi dalam keadaan sehat walafiat, bisa ziarah lagi insya Allah. Semuanya ya, la ilaha illallah, insya Allah. Fadol yang mau cium, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu tidak menganjurkan cium nisan atau makamnya para aulia. Kenapa? Beliau mengkhawatirkan kalau kita sampai menciumnya meminta kepada kuburan. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari bukan hanya mencium makamnya, bukan hanya mencium batu nisan. Beliau memeluk makamnya Rasulullah dan berbicara, ya Rasulullah, rindu ya Rasulullah. Artinya saat kita mencium batu nisan kuburan bukan karena meminta, tapi menjadikan beliau ini layaknya orang yang hidup. Kita cium tangannya, niatkan cium tangannya dan menghormatinya, mensofah, mencium. Bukan niat meminta atau mengambil tabarukan berkahnya itu bahkan di batu nisan, bahkan bukan hanya di kubur ini, di luar kubur, bahkan satu kampung tuh berkahnya ada semuanya. Maka yang mau cium batu nisannya, cium niat untuk menghormati beliau. Agar tidak terjadi fitnah, karena kita juga masuk media, bukan kita meminta kepada orang yang sudah wafat, enggak, kita meminta tawassul kepada orang-orang soleh sebagaimana yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah untuk ziarah kali ini selesai sampai di sini. Yang mau cium batu nisan silakan. Dr. Imam izin halal. Insyaallah tafadhol. Insyaallah bisa balik lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.